sesuai ekspektasi. Banyak benturan-benturan di tahun ini. Sejak Covid melanda sampai hari ini, ekonomi semakin goyang. Betul. Impian-impian indah yang sudah ditata di jauh-jauh hari, ternyata semuanya keluar dari jalur. Artinya berantakan. Sehingga hari ini mungkin kita tidak munafik ya, bahwa kita meratap dan terkadang menangis dalam hati, bahkan menangis dalam kesendirian, karena impian-impian yang kita sudah bangun itu harus tumbuh secara perlahan-lahan, diakibatkan situasi dan kondisi yang tidak pernah kita sadari, dan kita memang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi sekarang itu posisinya adalah kita memulai dari nol lagi dan bertahan. Harus bersabar lagi ya. Harus bersabar lagi. Beberapa tabungan yang dulu sempat diagung-agungkan, yang sempat diululukan untuk mencapai salah satu titik cita-cita, akhirnya harus tergerus. Bagaikan makan lomba. Betul. Tergerus oleh kebutuhan, tergerus oleh benturan-benturan hidup. Akhirnya ya ibarat seorang anak kecil harus merangkak lagi. Tapi masih bersyukur sampai hari ini kita bisa diberi kesehatan, bisa makan minum, tidur dengan normal. Itu sudah kenikmatan yang gak bisa didustakan ya. Kalau untuk Mas Yudi sendiri gimana? Anda sebagai seorang bintang jalanan ya, kira-kira bagaimana sih kehidupan mencari ekonomi di tengah jalan itu seperti apa ya? Suka dukanya. Oke, sukanya dulu, nanti dukanya deh. Sukanya tuh ya sebagai seorang driver ya, hidupnya kan di jalanan. Itu bisa meringankan pikiran juga sih, karena refresh otaknya. Jadi kerja sambil refresh otak lah istilahnya. sambil dianggap jalan-jalan gitu. Dianggap jalan-jalan. Jadi bagi saya itu jalan-jalan layar oleh pekerjaan. Luar biasa benar. Itu salah satu sisi sukanya. Yang lain sukanya apa aja? Apa ketemu cewek cantik? Sering itu, sering. Oh ya? Iya. Gimana? Ceritain dong. Sering ketemu cewek cantik, cewek semu, gede. Ditempel-tempelin berarti. Ya kadang kalau ketepaan ada polisi tidur atau orang ngirim dada gitu, bisa nempel gitu ya. Wah, Itulah keuntungan sebagai seorang driver jalanan. wah, double ya keuntungannya Ya. ya. Terus berbicara tentang cewek cantik itu, apakah Anda pernah mendapatkan tawaran manis dari mereka? Tawaran seperti itu, seperti apa? Misalnya diajak ketemu, bercuma berdua, Kalau diajak seperti makan itu bareng. sih, kalau seperti itu jarang, dan bahkan nggak ada, karena kan zaman sekarang cewek ini kebanyakan gengsi, jadi nggak mau diajak duluan, kecuali saya sendiri yang ngobrol duluan, kemudian ngajak secara privasi di luar pekerjaan gitu. Jalan. Kalau cinta lokasi pernah nggak terjadi? Artinya Anda mendapatkan penumpang cewek cantik, kemudian Anda itu dua-duanya merasa saling suka. Ada sih. Itu adalah lokasi
sampai akhirnya saling menyukai dan akhirnya menikah, itu gimana ya prosesnya? Jadi gini ceritanya, dari awal itu begitu dapat orderan istriku ya, itu di jalan aku ajak ngobrol, bincang-bincang. Di tengah jalan itu bincangannya sangat saling mendukung lah, kan saling saling nyambung ya, kalau diajak saling nyambung kalau diajak ngobrol. Akhirnya pada saat nyampe lokasi, nomornya penumpang itu aku save secara apa namanya, Secara sepihak gitu, tanpa secara sepengetahuan. sembunyi. Secara sepihak dan sembunyi tanpa sepengetahuan dia. Iya. Nah, pada saat itu waktu siang sudah menjelang, aku chat